Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Putra. Nomor induk mahasiswa saya 052860739. Program studi saya Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah basis data, yaitu pembuatan database sistem informasi rumah sakit menggunakan MySQL atau MariaDB pada XAMPP. Mari kita mulai. Pertama, saya sudah mendownload XAMPP. Lalu setelah mendownload, kita langsung ke XAMPP control. Di sini untuk Apache dan MySQL itu kita start. Tutup terlebih dahulu. Langsung kita ke browser. Di sini saya telah mencari localhost/xampp. Lalu kita pencet yang ini, localhost.mobi. Lalu open. Setelah open, parent directory. Lalu ke phpMyAdmin. Setelah itu di sini saya telah membuat database rumah sakit. Nah, di sini saya telah membuat beberapa tabel. Ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, kita lihat apa saja yang telah saya buat. Jadi di administrator ini ada dua. Ini saya buat ID admin yang pertama ada ADM001, ini nama adminnya, lalu ada username-nya, passwordnya. Lalu saya buat email, nomor telepon, role, status aktif, last login, create add, dan update add. Lalu di tabel daftar ada 3, saya buat 3. Lalu tabel dokter, saya buat 3 dokter. Ada ID dokter sebagai primary key-nya, nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, alamat, email, tahun bergabung, status aktif, dan create add dan update add. Lalu ada dokter underscore admin atau dokter admin. Jadi untuk dokter admin ini jadi dia ID dokternya, ID jadwalnya, ID admin, terus harinya hari apa, terus waktu mulainya dari jam berapa, terus waktu selesainya sampai jam berapa, terus ada di ruangan mana dokter ini bekerja, terus ada kuota pasiennya, ada status jadwal, ada tanggal dibuat, catatan, create add, dan update add. Lalu ada pasiennya ada siapa saja. Di sini ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, email, golongan darah, nomor KTP, pekerjaan, dan seterusnya. Pekerjaan, create add, dan update add. Lalu ada pasien underscore dokter, pasien dokter. Di sini ID pemeriksaannya, terus ada ID pasien, ID dokter, ID daftar, tanggal pemeriksaan, waktu pemeriksaan, diagnosa, resep, tindakan, biaya pemeriksaan, biaya obat, total biaya, catatan dokter, status pemeriksaan, create add, update add. Oke, kita cek dari admin dulu deh. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, di sini untuk administrator, ID admin itu sebagai primary key, terus jenisnya varchar 10 ya. Terus ada nama admin, ada username, ada password, ada email, ada nomor telepon, role, terus aktif, last login, create add, dan update add. Kita buka yang
Contoh yang role deh, terbuka. Nah ini jenisnya enum, panjang nilainya, bawaannya, penyortirannya, dan adjust privilege. Terus ada daftar, kita ke daftar, kita cek. Nah ini, jangan bukan situ. Ini ada ID daftar, ID pasien, tanggal daftar, waktu daftar. Untuk tanggal kita menggunakan jenisnya date, waktu kita jenisnya time, keluhannya teks, daftar, status daftarnya enum, nomor antriannya integer, ada 11 maksimalnya. Jadi kalau misalnya dibuat lebih dari 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini ada tulisan silakan masukkan nilai kurang dari 1 sama dengan kita maksimalnya 11. Terus kita ke teradmin, kita ke pasien, strukturnya kita buat dari sini dulu. Dari daftar kita lihat strukturnya. ID daftar sebagai primary key, ID pasien sebagai index, tanggal daftar jenisnya date, waktu daftar time. Ini semuanya struktur dari tabel daftar. Lalu ada dokter, ini strukturnya yang telah saya buat. Ada varchar ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, alamat jenisnya teks, email jenisnya varchar, tahun bergabung jenisnya year. Nah untuk yang dokter berapa ini, ada 4 ya, 4 tahun. Terus status aktifnya aktif atau tidak aktif. Terus create at timestamp, updated timestamp. Nah, ini terus ada pasien, strukturnya. Lalu ada admin, ini strukturnya. ID jadwal sebagai primary key. Lalu ke pasien dokter, ini strukturnya. Nah jadi untuk setiap tabel saya akan mendefinisikan atribut, tipe data tuh, itu untuk strukturnya tuh. Tadi ada atribut, terus ada jenisnya, ya ada bawaannya kayak gini, 0, current timestamp. Terus tadi ada juga kayak contoh dokter ini. Nah ini bawaannya aktif kayak enum, defaultnya aktif. Nah terus saya juga menambahkan foreign key. Foreign key itu ada di dokter admin. Nah ini nih. Relasi antar tabel. Lalu sudah semua. Jadi
saya telah membuat database rumah sakit dengan 6 tabel, ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Lalu saya sudah membuat strukturnya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi sekian, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.